Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Ahmad Rofahan, mahasiswa PPG Guru MTS batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 2509393. Pada hari ini, Sabtu 31 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSNU Putra 1 Pondok Pesantren kelas 8 mata pelajaran SKI dengan materi Dinasti Ayyubiyah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, ini masih jam-jam pertama, sepertinya teman-teman juga harus semangat. Seperti biasa teman-teman, saya akan mengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang kali ini kita akan masuk terkait dengan pembelajaran dinasti Ayyubiyah. Yang mana di dinasti Ayyubiyah itu kita akan membahas sosok yang sangat hebat sekali, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya cukup familiar, teman-teman sering mendengar itu, bahkan banyak nama-nama di sekitar kita juga menggunakan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Pastinya orang-orang menggunakan nama itu berarti ada nama besar di baliknya, ada sejarah besar di balik itu, sehingga banyak orang pengen menggunakan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita sama-sama buka dengan membaca doa bersama-sama. Silakan dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsen dulu untuk kelas ini yang hadir. Yang pertama Ahmad Sodik, Ahmad Al-Sahrir, Fadil, Juhadi, Alpa, Nurfalah, Reza Bayhaqi, Zidni Hilman, Madrosid, Fauzi, Azmi, Badai, Bumian, Fadli, Faiz Ramadan, Firman Syah, Idris, Iqbal, Langit, Ki Khairuddin, Akbar, Fauzi, Ilzamul Mighfar, Yusuf Arsafin, ada nggak? Kabupaten Naran cung. Al-Farizki, Fatan, Raffi Prasetyo, Raya Giga, Rifki Mukmin, Nadif, Nurul Adi Rizki, Pandu Syafiq, Rafasha,
Al-Fabadir. Oke, ada yang belum disebut? Udah semua? Oke, belum kita memulai, kita akan membahas dulu terkait rencana capaian pembelajaran pada bab ini. Kita harapkan nanti kita dipahami sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah, serta meneladani nilai-nilai kepemimpinan toleransi, keadilan, dan cinta kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti Salahuddin Al-Ayyubi ini akan berhadapan dengan kelompok-kelompok Nasrani, terutama perang salib, yang itu juga sangat sering kita dengar. Nah, apa saja yang akan dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga sosoknya bukan hanya dikenang oleh orang-orang Islam saja, namun juga dikenang oleh non-Islam. Bahkan kisah Salahuddin Al-Ayyubi ini diangkat juga di film layar lebar. Kalau di luar lebih terkenal dengan sebutan Saladin. Dan itu diakui oleh orang luar negeri, orang Nasrani, orang Kristen, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang sangat ideal untuk dijadikan sebagai teladan bagi pemimpin saat sekarang. Dan nanti teman-teman, tujuan pembelajaran daripada bab ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Juga kita akan mengetahui wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah itu di mana saja, menyebutkan tokoh-tokoh penting pada dinasti Ayyubiyah, menjelaskan keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga menunjukkan sikap toleransi dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan hanya berperan dalam merebut Yerusalem atau Baitul Maqdis, juga Salahuddin Al-Ayyubi berperan dalam menyatukan umat Islam yang saat itu sudah terpecah belah. Nah, ini makanya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sosok yang sangat penting bagi perkembangan Islam saat itu. Nah, sekarang kalau menurut teman-teman nih, kan saya tadi sampaikan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi sosoknya toleran seperti disampaikan di sini, adil dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira pemimpin yang ideal tuh seperti apa sih? Atau sudah ada belum pemimpin yang ideal pada saat ini? Menurut teman-teman nih, sudah ada belum? Dulu ada sosok Umar bin Khattab, yang mana setiap malam dia keliling ke wilayah kekuasaan untuk memastikan apakah masih ada umatnya yang belum makan, apakah ada yang kelaparan, apakah ada yang perlu bantuan. Nah, cara-cara Umar bin Khattab kemudian diadopsi oleh pemerintah sekarang, pemimpin-pemimpin sekarang dengan istilah belusukan. Ya, belusukan itu merupakan contoh dari yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Namun, yang dilakukan Umar bin Khattab adalah benar-benar itu bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Nggak ada kamera, nggak ada medsos, nggak ada pencitraan. Nah, kira-kira kalau yang sekarang nih, yang belusukan sekarang gimana? Menurut teman-teman gimana? Belusukan sekarang apakah benar-benar itu karena bentuk tanggung jawab seorang pemimpin atau karena konten? Kira-kira gimana? Konten. Nah, terus menurut teman-teman nih, pemimpin yang ideal tuh yang gimana sih? Kira-kira yang punya kriteria apa aja? Pertama, kuat. Terus apa lagi? Adil. Enggak pasti harus ada di sini. Yang gimana? Sabar. Apa lagi? Bertanggung jawab. Ada lagi? Sabar. Bertanggung jawab. Oke. Seperti apa? Disiplin. Oke. Berbicara terkait bertanggung jawab, di contoh nih, di Jepang nih ya, di Jepang. Kereta cepat. Itu seluruh jajarannya minta maaf. Itu telatnya segitu. Karena apa? Mereka memiliki tanggung jawab. Harusnya mereka tepat waktu, tapi ternyata ada keterlambatan. Di kita biasanya terlambatnya berapa? Ada permintaan maaf? Nggak ada juga. Nah, ini memang perlu kita sosok yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, kita akan mulai terkait dengan masalah dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Ya, dinasti Ayyubiyah ini berdiri setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah. Ya, setelah dinasti Fatimiyah runtuh, baru dinasti Ayyubiyah. Pendirinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini darahnya Azerbaijan. Jadi dia tuh kalau istilahnya orang Ajam tuh bukan Arab asli. Azerbaijan. Ya. Berdiri tahun
1174 Masehi sampai 1252 Masehi. Ada 9 orang yang sempat memimpin dinasti Ayyubiyah. Nah, peristiwanya banyak. Pada saat dinasti Ayyubiyah ini bukan hanya berbicara masalah perang dengan orang-orang Nasrani saja, tapi bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengembangkan ilmu pengetahuan juga. Karena aslinya background Salahuddin Al-Ayyubi itu orang pendidikan. Dia orang ngaji gitu loh. Dia orang ngaji. Nah, sehingga dulunya orang agak tidak percaya juga Salahuddin Al-Ayyubi bisa strategi perang dan sebagainya. Karena dia orang ngaji, orang yang berpendidikan. Tidak aneh ketika di dinasti Ayyubiyah ini pendidikannya maju. Bahkan di sini terkait aliran, ini disatukan dengan mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Salahuddin Al-Ayyubi. Ahlus Sunnah wal Jamaah kelompok Sunni itu dikembangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyatukan umat Islam yang saat itu sudah tercerai-berai. Ya. Dan yang selanjutnya itu perang salib. Ya, perang salib itu orang-orang Nasrani di wilayah Eropa datang untuk merebut Baitul Maqdis. Kenapa identik dengan perang salib? Karena mayoritas mereka menggunakan tanda salib. Sehingga disebut adalah perang salib. Oke. Ini merupakan pemimpinnya yang sempat menjadi jajaran di memimpin dinasti Ayyubiyah. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Malik Al-Aziz, dan semuanya sampai Malik Asy-Syaraf Muzaffaruddin. Nah, ini yang terakhir. Ya. Jadi dulunya Salahuddin Al-Ayyubi itu orang biasa, kemudian diajak pamannya bertemu dengan salah satu gubernur di situ. Oleh gubernur dipercaya untuk mengelola pemerintahan dan akhirnya sampai dia menjadi pemimpin di dinasti itu, sehingga dinamakan dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah diambil dari nama kakeknya. Ya. Jadi kalau dulu ada marga lah ya, Nah, Ayyubi itu merupakan marga dari nama kakeknya. Nah, ini wilayah kekuasaan. Kekuasaannya sangat banyak. Ya. Aleppo ini tempatnya Muammar Gaddafi itu apa namanya? Di Tripoli, di sana di wilayah nggak di Arab banget, tapi di beberapa wilayah-wilayah pendamping juga ada di situ. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman peperangan. Tadi seperti saya disampaikan, ada ilmu pengetahuan. Nah, kenapa Salahuddin Al-Ayyubi itu dikenang bukan hanya orang Islam saja, tapi oleh orang Muslim karena kebijaksanaannya. Dalam beberapa literatur pernah saya baca, Salahuddin Al-Ayyubi itu musuhnya sakit, pemimpin musuhnya sakit. Itu Salahuddin Al-Ayyubi nengok, bahkan ngirim tabib biar sembuh. Ini hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika kelompok Kristen kalah, mereka sudah tidak berdaya, Salahuddin Al-Ayyubi tidak membantainya, tidak. Bahkan ketika pemimpin Kristen itu sudah pasrah, saya aja dulu ketika menang orang-orang Islam dibantai, pasti kamu juga akan begitu. Tapi apa jawaban Salahuddin? Hal seperti itu tidak akan terjadi karena saya adalah Salahuddin. Nah, akhirnya apa? Dia tidak melakukan itu. Bahkan menawarkan, kamu mau tinggal di sini? Kalau mau tinggal di sini silakan. Kamu mau beribadah di sini silakan. Kalau kamu mau pulang, kita akan kawal. Dikawal oleh kelompoknya Salahuddin Al-Ayyubi sampai dia perjalanan ke Eropa. Ini menunjukkan bagaimana toleransi. Ya, ketika mereka sudah tidak berdaya, udah nggak ada lagi dendam. Coba ukur kita pernah dipukuli, musuh kita lagi bisa apa-apa. Mungkin apa yang kita lakukan? Pukulin lagi sampai hancur kan? Tapi Salahuddin Al-Ayyubi nggak gitu. Maka ini benar-benar Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi teladan. Ya. Sekarang kita pengen tahu perang salib itu apa sih? Ada yang tahu nggak perang salib apa? Perangnya pakai salib, lempar-lemparan, atau pedangnya berbentuk salib, atau apa? Nah, inilah. Ini perang salib. Gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang. Dari abad ke-11 sampai abad ke-13, cukup lama.
untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslimin. Jadi memang kalau sekarang Israel dan Palestina saking gontok-gontokan di Masjidil Aqsa sana, memang sejarahnya dari dulu begitu. Cuma dulu dikuasain oleh Saladin Ayyubi, menang Saladin Ayyubi gitu loh. Makanya sekarang ketika melihat Palestina seperti itu, orang-orang rindu terhadap Saladin Ayyubi. Karena kan Palestina habis kan. Dulunya wilayahnya luas, sekarang diambil alih sama Israel. Nah dulu malah orang-orang ini nih kalah sama Saladin Ayyubi. Ya. Nah ini dinamakan perang salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertumpur dalam peperangan memakai tanda salib. Kenapa akhirnya diidentikan dengan nama perang salib? Ya. Nah di sini perang salib terjadi hingga yang ke-9. Jadi nggak cuma sekali aja perang, berkali-kali perang itu. Nah ini beberapa kali Saladin memenangkan dan juga ada juga yang dengan perjanjian, tadi perjanjian damai dan sebagainya. Banyak pihak lawan yang terkait pada perang ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang ikut bergabung itu. Ada dari Inggris, dari mana. Jadi nggak cuma satu ini. Jadi gabungan dari Eropa untuk merebut wilayah Baitul Maqdis. Lawan Saladin Ayyubi satu. Nah ini makanya Saladin Ayyubi cukup dikenal sekali. Nah ini contoh beberapa lawan-lawannya nih. Dari beberapa wilayah. Ada dari Sisilia, Inggris, Prancis, Jerman. Ya. Jadi Saladin Ayyubi ini perangnya banyak pihak. Tapi inilah kehebatan Saladin Ayyubi bagaimana menyatukan umat Islam untuk ayo bareng-bareng menjaga Baitul Maqdis. Sama halnya ulama-ulama NU ketika di Indonesia. Indonesia mau diserang lagi, ulama NU mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Bagaimana melawan musuh, melawan penjajah yang ingin merebut Indonesia adalah hukumnya fardu ain. Sehingga masyarakat saat itu nggak takut lagi untuk berperang. Karena kalau berperang meninggal syahid. Nah, mungkin ini juga yang diterapkan oleh Saladin Ayyubi. Bagaimana memberikan pemahaman kepada umat muslim sehingga mereka sangat kuat untuk menjaga Baitul Maqdis saat itu atau Palestina. Sedangkan dari sisi ilmu pengetahuan, ini Saladin Ayyubi berhasil mendirikan 3 buah madrasah di Kairo, Iskandaria, mengembangkan mazhab Sunni. Tadi seperti saya sampaikan bahwa mazhab daripada Saladin Ayyubi adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang menyatukan umat-umat Islam yang sempat tercerai-berai. Karya ini dilakukan penerjemahan dan juga ada beberapa penemu-penemu Islam. Karena sebenarnya penemu-penemu Islam itu sangat bagus. Penemuannya banyak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa penemu pertama kali pesawat itu orang Islam. Hanya saja tidak dikembangkan. Dan ketika perang ini terjadi, beberapa karya-karya orang Islam itu dibawa ke Eropa dan dikembangkan di Eropa. Asalnya penemunya adalah orang Islam. Contoh terkait masalah kesehatan ada Ibnu Sina yang orang-orang Barat kemudian menyebutnya sebagai Avicenna. Itu banyak penemunya, ilmuwannya orang Islam. Nah, ini dinasti Ayyubiyah runtuh pada pemerintahan Sultan As-Soleh, ya. Yang saat itu meninggal pada tahun 1249 Masehi. Kemudian kaum Mamluk mengangkat istri As-Soleh sebagai sultanah. Nah, saat itu dianggap bahwa dinasti Ayyubiyah berakhir. Oke, sekarang nih profil daripada Saladin Ayyubi. Lahirnya di Tirkit, Irak. Nama ayahnya Najmuddin Ayyub, ya. Pamannya Hasan Sirku. Nah, ini wafatnya tahun 1193 Masehi. Dan salah satu karakternya adalah pencinta ilmu, perdamaian, sederhana, memiliki strategi yang bagus, dan siap berjuang membela agama Allah. Nah, ini Saladin Ayyubi. Salah satu yang dikenang oleh orang-orang non-muslim mungkin toleransinya. Beberapa kata-kata Saladin Ayyubi yang bisa kita pegang adalah saya meminta keberanian dan dia memberikan saya bahaya untuk diatasi. Nah, ini banyaklah kata-kata yang menarik. Saya meminta kesulitan dan Allah memberi saya kesulitan untuk membuatkan saya kuat. Jadi bagaimana Saladin Ayyubi memotivasi dirinya sendiri. Ya. Apa yang bisa kita ambil? Pertama,
terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan penemuan kreatif dan berinovasi. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang temukan. Terus terkait juga bagaimana kita hubbul waton, bagaimana kita mencintai tanah air kita. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi ya sama, mencintai tanah air, menjaga dari serangan musuh. Ini hak kita untuk menjaga. Hubbul waton minal iman itu bukan hadis, itu merupakan kata mutiara dari Kiai Wahab Hasbullah. Tapi ini juga yang membangkitkan semangat orang-orang kita untuk menjaga tanah air. Baik teman-teman, setelah tadi saya menjabarkan beberapa hal, ini ada dalam bentuk video yang mungkin akan lebih memudahkan teman-teman dalam memahami siapa sih sebenarnya sosok Salahuddin Al-Ayyubi itu. Mari kita simak ya. Kisah muslim, kisah penggugah jiwa, dan memiliki peranan yang besar dalam sejarah Islam. Seorang pahlawan Islam serta kebanggaan suku Kurdi, dia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Syadi Saladin. Dia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Asal dan masa pertumbuhannya, Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam, yakni non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Dia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1100 di Mobil dan lain-lain. Karena suatu alasan, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Ayyub, tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imaduddin Az-Zaki. Imaduddin Az-Zaki memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga, Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari bahasa dan sastra dan ilmu lainnya. Dia akan menjadi guru di Mesir sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian, Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan memerintah di Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun 12 sekolah besar berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini ia tujukan untuk memberantas pemikiran Syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir dan Yerusalem. Persiapan Salahuddin untuk menggabung pasukan salib di Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan, yakni Madani, dan persiapan materi yang luar biasa. Keimanan yang menunjukkan akidah Syiah, Batiniyah, tidak ada dari kafir atau mandul. Dan lain-lain. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ, tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hatim terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hatim. Setelah menguras energi di Hatim, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan Yerusalem, tentara-tentara Allah ini melakukan suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka, insya Allah, dalam perangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera melakukan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memanjangkan salib besar, dua menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan salib pasukan salib kembali yang berperang mengancam jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak. Baik teman-teman, tadi sudah disimak terkait Salahuddin Al-Ayyubi dan nanti kita akan berdiskusi kelompok dengan pertanyaan yang cukup mudah. Menurut teman-teman, contoh kriteria pemimpin yang tidak ideal itu yang gimana? Maksudnya pemimpin yang salah tuh yang punya karakter gimana sih? Korupsi atau apa? Nah,
pemimpin-pemimpin yang ideal tuh yang seperti apa. Misalkan Kak Saudara Al-Ayyubi nih, tolerannya tinggi, terus bertanggung jawab dan sebagainya. Nanti silakan teman-teman bikin kelompok, nanti kita akan bagi dan teman-teman berdiskusi. Nanti setiap kelompok, beberapa kelompok nanti akan ada presentasi di depan. Baik, silakan. Nanti gini aja, berbalik badan aja. Jadi dua meja itu satu kelompok. Jadi dua meja satu kelompok, dua meja satu kelompok. Oke, baik, silakan berkelompok. Tinggal dibalik aja kursinya dibalik. Sok, kursinya dibalik. Ayo, yang belakang kamu berbalik. Sok, ya. Siapa teman-teman pemimpin yang buruk tuh yang gimana sih? Nah, setelah teman-teman pelajari tentang Salahuddin Al-Ayyubi, gak usah lama-lama. Yang penting ketika sudah mendapatkan jawaban, ya berarti nanti diskusi. Langsung aja, pemimpin yang ideal itu gimana? Menurut kamu sok gini, teknisnya adalah kalau apa, tulis aja menurut masukan teman-teman, jangan takut salah kalau diskusi. Iya, nggak apa-apa. Iya, sok tulis. Iya, sok tulis jangan ragu-ragu. Oke, baik, sekarang diskusinya udah selesai. Teman-teman balik ke papan tulis semua. Silakan balik ke papan tulis semua. Mana yang mau presentasi hasil dari diskusi? Ini siapa perwakilannya? Udah, tinggal bacain aja. Ayo, maju. Ayo, Dai, maju. Ayo, maju. Masukin dulu bajunya. Udah. Aku sini. Dapat 50.000. Kelembar-kelembar gitu. Sok, pemimpin yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelompok 1 gitu. Saya dari kelompok 1 yang menyampaikan hasil diskusi. Ya, terus apa diskusi? Hasilnya gimana? Ya, Pemimpin yang ideal tuh yang gimana aja? amanah, Yang amanah, tanggung jawab, jujur, adil. Nah, terus yang tidak ideal, tidak adil, tidak bertanggung jawab, tidak jujur, tinggal kebalikannya doang nih. Sok, duduk Dai. Baik, tadi sudah ada presentasi dari kelompok 1, sekarang presentasi kelompok 2. Ya, silakan maju. Siapa namanya? Rifki Mukmin. Silakan dibacain hasil dari kelompok 1 itu seperti apa? Pemimpin yang tidak memiliki sifat egois, Tidak memiliki sifat egois, memiliki sifat adil terhadap masyarakat, adil terhadap masyarakat, memiliki sifat bijaksana akan pemimpin
kemakmuran. makmuran, Ya, dan juga bijaksana. Terus kalau yang tidak ideal, memiliki sifat egois, memiliki sifat egois, korupsi, korupsi, tidak adil, tidak adil, dan khianat. dan berkhianat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Sudah ada presentasi dari teman-teman kalian terkait karakter sifat pemimpin yang ideal. Nah, ini juga tadi teman-teman sudah melihat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai salah satu sosok pemimpin yang ideal. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi memiliki. Baik, teman-teman, tadi presentasi dari kelompok 2 sudah dilakukan dan tadi sudah menyebutkan juga karakteristik pemimpin-pemimpin yang ideal dan non ideal. Tadi teman-teman juga sudah menyaksikan video terkait Salahuddin Al-Ayyubi. Kira-kira apa yang bisa diambil dari sosok Salahuddin Al-Ayyubi? Itu karakternya gimana sih menurut teman-teman? Apa kira-kira? Salahuddin Al-Ayyubi itu orangnya gimana? Toleran, bijaksana. Sudah kalah, tapi tidak dihukum oleh Salahuddin Al-Ayyubi, malah milih. Sok, kalau mau bergabung, nggak apa-apa. Kalau mau pulang, juga dikawal. Ini sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sosok Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah satu sosok pemimpin yang ideal, yang bisa dijadikan rujukan, tauladan bagi kita semua. Jadi kalau nanti kalian jadi ketua RW nih, jadi kuwu, jadi bupati, salah satu yang bisa kalian contoh adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Untuk yang terakhir selanjutnya, teman-teman semua nanti tinggal buka aja halaman 5, dikerjakan dan nanti dikumpulkan minggu depan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua dan bisa mendapatkan wawasan baru sehingga kita bisa menjadi toladan juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.